Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tubalighuna biha hajjabitikal haram wa ziyarata qabri nabi qalabdul sholati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bukil maram wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih ditakdir bisa berjumpa kembali. Semoga saja semuanya panjang umur, pegang duit sehingga lebih ceria dalam hidup dan kehidupan. Baik, di episode kali ini kita akan bahas mengenai apa itu? Macam-macam haji. Jadi haji, sudut pandang pelaksanaannya ini macam-macam, ya Allah. Di antaranya yang beken yaitu haji tamattu. Haji tamattu ialah melakukan umroh terlebih dahulu pada musim haji tentunya, kemudian melaksanakan ibadah haji. Musim haji jumhur ulama ini mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sehingga yang umrohnya Ramadan harus umroh lagi. Ini cara tamattu, haji tamattu, ya Allah. Ternyata ini favorit. Makanya kan sudah pernah saya sampaikan, jamaah haji Indonesia dari dulu hingga sekarang cara tamattu banyak disuka. Umroh dulu baru haji, ibadah haji cara ini membayar dam jadi kewajiban. Ternyata jamaah haji Indonesia mayoritas, bahkan seluruh penjuru dunia, yaitu melaksanakan umroh dahulu. Umroh itu ihtosakur, ihram, tawaf, sa'i dan cukur. Umroh itu ihtosakur, ihram, tawaf, sa'i dan cukur. Umroh itu ihtosakur, ihram, tawaf, sa'i dan cukur. Hanya itu aja. Ya Allah, umroh yang dilaksanakan secara umum begitu, entah itu ketika musim haji, entah itu ketika Maulid Nabi, ketika liburan sekolah, Ramadan. Umroh itu haji kecil, sehingga tawaf 7 kali, idik. Sa'i 7 kali, odok-odok, cukur. Ya tentunya awalnya ini dimulai dengan mikot makani, ya Allah. Gelombang pertama biasanya itu 12 dari Medina, ada namanya Bir Ali, ya Allah, sumber airnya Ali. Kemudian ada masjid disebut Masjid Bir Ali. Yang dilakukan ya tentunya karena masuk masjid disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat setelah iftitah Al-Fatihah suratnya Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah suratnya Al-Ikhlas. Selesai itu saya keluar dari masjid sambil menunggu istri saya merangkap kamera Women Pesawat Thayyibah. Sambil menunggu jamaah perempuan yang laki berkumpul, kemudian bersama-sama niat itu dalam hati. Kemudian kita ucapkan, ya ini latihan ini pemirsa, yang mungkin sudah daftar, yang mungkin kepingin, tidak apa-apa, masuk belum daftar kepingin, tidak apa-apa. Biar lesannya ini sudah terbiasa, nanti manakala dapat duit kemudian berangkat, ini lesannya sudah terbiasa, sudah hafal. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrota. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya umroh dengan berpakaian ikhram karena Allah Ta'ala. Ada 2 jenis, yang satu pendek, yang satu agak panjang. Ini hatinya nyejo, lisannya mengucapkan, hatinya itu des akan melaksanakan umroh. Kita baca berkali-kali, pernah belasan kali, pernah likuran kali sambil jangkep. Termasuk yang sepuh-sepuh, jangan sampai kemudian tidak niat. Sebab innamal amalu biniat, segala sesuatu tergantung niat. Baru kemudian baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa nutubika min sakotika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini talbiyah seyogianya apal, makanya sering saya sampaikan ketika manasik itu sing sepuh-sepuh lek mau tidur baca. Sering dibaca hafal sendiri, tapi aja banter-banter, kebanteran parani putune lapo mbah dicempok. Itu tadi ya Allah. Ya tentu saat tawis, sebab apa, perjalanan dari Bir Ali ke Mekah sana itu di atas 400 kilo, hampir 500 kilo. Pernah antara 6 sampai 8 jam, ya tentu lek diwaca terus meniren. Ya sama yo, sebab masih ada kewajiban yang lain, masih ada aktivitas yaitu tawaf 7 kali, itik sa'i 7 kali cukur. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua ini tidak terpengaruh ya Allah. Apalagi kemudian gelombang kedua awal dari tahun ini ya 92 kloter itu ternyata 50 berada di gelombang pertama, 51 ke atas gelombang kedua sampai 92 kloter. Di bandara yang dilakukan setelah sudah pakaian ihram, mandi dulu, niat mikotnya ikut yang di bandara pesawat Thayyibah ini. Sebab apa, di atas pesawat terbang itu sulit menjaga kesucian, sehingga sampai di bandara mandi dulu seger, ganti pakaian ihram. Yang dilakukan langsung apa itu, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Tidak ada tahiyatul bandara karena bukan masjid, sehingga sholat sunnah ihram iftitah al-fatihah al-kafirun. Rakaat kedua setelah al-fatihah al-ikhlas. Niatnya sama, mirip di Bir Ali berarti. Yuk bareng-bareng lagi ya, diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrata. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Niat saya umrah dengan berpakaian ihram karena Allah Ta'ala. Ini sambil nunggu teman yang lain, harus niat ini ya Allah. Sebab apa? Innamal amalu binniat. Nanti tawaf 7 kali, idik sa'i 7 kali udah cukup, enggak baca doa enggak apa-apa. Nah, punjernya ini niat tadi ya Allah, kemudian baca talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa nutubika min sakotika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca talbiyah sakmat yo. Dari Jeddah ke Mekah ini sekitar 90 kilo, hampir 2 jam ya Allah. Kemudian ke pondokan, ke maktabnya. Kalau tahun ini pesawat Thayyibah itu di sana di Jarwal, Maktab 21, ya Allah, nomor rumah 416 sektor 4 itu, dekatnya terminal Gosla itu ya Allah, dekat Safar Hindi. Itu ke sana dulu ya Allah. Kalau dari Medina sama aja ke maktab dulu, nggak langsung tawaf sa'i cukur. Di sana apalagi kemudian ini ya Allah dapat hotel yang besar sehingga jadi satu, bukan hanya 1 kloter. Ini ada sampai cukup 5 kloter ya Allah. Lantai dasar sampai lantai sana 12 yang besar itu. Sehingga yang hotel besar biasanya lobinya itu, kursinya itu ada 5 set. Biasanya ada depotnya, liftnya itu ada 5, ada 6 ya Allah.
Sehingga apa, jamaah ini ndak usah berebut. Ya tentu secara umum antri, mau naik antri. Harap diingat, jamaah ini tidak mungkin semua ditampung di lantai dasar. Oh, kalau Pak Ustadz, saya di lantai dasar saja sudah sepuh. Sekalipun di atas itu ada liftnya. Ya Allah, namanya jamaah ini berpikirannya gitu. Satu sisi kadang-kadang aku satu sisi kadang-kadang aku sepuh, mirip istri saya. Ketika saya longgar, nggak ada acara, nggak ada undangan TP, ayo pemi melaku nang suatu mall ta, nang suatu plaza. Wong loro ae kang ngecarare. Allah dane arek enom ae. Wis anake akeh, wis tuwa. Sampeyan budak dhewe. Dolek kanca kono. Tapi sisi yang lain, ya Allah, ketika mau lebaran tak buka lemari wah kerek klambine. Iya, aku asik enom lho. Wingi ngomong tuwa, saiki ngomongin enom. Kadang-kadang menungso iki mencela-mencele. Ketika dapat pembagian kamar jalur lantai dasar kabeh, ya ndak bisa, ada liftnya. Nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Asal liftnya banyak, nggak macet, asal jangan berebut. Ya Allah, itu saya guyon biasanya. Ayo jangan berebut. Cuma disi-disi aneh. Jangan berebut. Ayo berlomba-lomba cepetan dukul. Ini mbuh kebelet pipis, kebelet dari masjid dan sebagainya. Nah, setelah kemudian dapat kamar, hati-hati nih. Yang laki-laki tetap pakai ikhram. Kalaupun ke kamar mandi jangan ganti sarung. Kalaupun ganti ikhram kotor itu di dalam kamar mandi. Begitu juga ibu-ibu, selondongannya tangan, apalagi jilbabnya, apalagi di tanah air, naudzubillah belum terbiasa pakai jilbab. Teko hotel durung tawaf sa'i, diore-ore, ya rambutnya ku ireng no putih, black or white. Ya Allah, tetap tertutup. Kehati-hatian kita, insya Allah dapat nilai tersendiri di sisi Allah. Jangan meremehkan Rokib dan Atib, jangan meremehkan pelajaran ihsan. Kalau nggak bisa memandang Allah, merasa kita diawasi Allah, sehingga ketika pakai ikhram tadi, kemudian ya sesuai aturannya, tidak kemudian apa itu tadi ganti yang pakaian berjahit yang laki-laki atau yang perempuan, buka, jangan. Ya tentu bagi kamar tadi bertahap. Setelah selesai tuntas semua, termasuk nyari koper, ini 1-2 jam baru ke masjid. Ojo kemudian tergesa-gesa. Biasanya ya sudah dapat kamar, dapat koper, itu biasanya gak serantan. Apalagi si muda tahu haji, tinggal aja, jangan, sabar bagi kamar, nyari koper, cari aja mulai dari atas, kemudian turun lewat pintu exit itu. Beda memang dengan umroh atau plus, kopernya itu ditaruh di depannya pintu masing-masing, karena biasanya hanya 1-2 bis. Ya Allah, itu satu kloter bersamaan, dolek dewi. Jangan sampai loh ini. Kemampuan Anda biasa bermental, Anda plus. Kemampuan Anda biasa bermental plus itu tidak baik. Namanya biasa, ya biasa-biasa saja. Belajar mandiri. Ya Allah, makanya mumpung masih muda, makanya biar tahu mana batasannya. Jangan sampai kemudian itu tadi kemampuan Anda biasa bermental plus, ingin dilayani dan sebagainya. Ya cari kopernya, sebab KBH itu kelompok bimbingan ibadah haji, bukan ibadah koper, nyari koper dan sebagainya. Nah, itu tadi ya, setelah dapat kamar, kemudian kopernya sudah, istirahat sejenak 1-2 jam, kemudian ke kamar mandi. Ya tentu mau pipis ya monggo, kemudian ambil air wudhu. Biasakan mumpung di kamar mandi, kalau keluar sudah punya wudhu. Nah, di tanah air kita biasakan. Nah, manusia itu tidak sama, tahu ketika begitu dibutuhkan wudhu. Oh, kayak wudhu harap diingat, mau melaksanakan tawaf ini itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil.
anu ya Pak Ustadz, anu ngentutan engko ae wudu dhisan. Jangan, ya wudu aja dulu. Perkara nanti mendekati masjid sana kentut ya urusan nanti. Yang penting wudu dulu persiapan. Ya Allah, makanya hati-hati. Kadang-kadang itu apa? Karena mungkin kakean maem atau mungkin kakean pohong jadi guyonan dia mampu jadi kentutan. Atau kemudian apa? Anu perutnya ndak enak. Apalagi kemudian kalau sempat buang hajat, ini biasanya wudunya itu lama nggak kentutnya. Habis buang hajat itu tadi. Nah, ke masjid dilihat bentuk bangunannya, nomor rumahnya, apalagi di tas paspor itu, seperti pesawat Thaiyibah ditempelin stiker. Ada yang stiker di kafilah KBH pesawat sub 80 itu berada di rumah 416 sektor 4 Maktab 21 daerah Jarwal dekat apa itu tadi Safaroh Hindi sama terminal Ghosla Mekah Al Mukarromah. Ada yang berbentuk stiker, ada yang kartu nama supaya Pak jamaah ini jangan sampai tersesat tidak tahu rumahnya. Apa enggak dikasih kartu nama loh? Dikasih, tapi yang terjadi jamaah itu ada jamaah luar itu kesasar. Loh kan dikasih di kartu nama di tas paspor kan ada kartu nama, mana ndak ada tulisannya. Ndak ada tulisannya. Ketika di Medina ndak ada tulisannya ini Pak Ustadz. Lah ini ada tulisannya Masatul Falah. Oh gundul kayak sok gundul. Itu tadi apa jenenge belum dikasih harokat ya Allah. Makanya dibikinkan yang tulisan Indonesia, tulisan Romawi itu ya Allah. Dia pelaksananya ya tentu dari hotel tadi bisa naik kendaraan atau jalan ya Allah. Sehingga kalau jalan itu sampai halaman Masjidil Haram istirahat dulu namanya orang. Silakan lurusno geger dhisik, tenang. Jenis sepuh ngumpul tapi jangan terlalu lama mulai keturun aras-arasan ngaitine. Itu prediksi saya sudah bikin agenda perjalanan ya Allah. 28 Oktober jam 8 pagi itu kumpul, setengah 9 masuk asrama haji, jam 9 itu sudah masuk asrama haji. Besoknya Sabtunya juga begitu, jam 5 dini hari sudah kumpul di Berali, jam 9 take off ya Allah. Sehingga jam 19 waktu Indonesia bagian barat atau 15 waktu Arab Saudi sana selisih 4 jam itu sudah di landing insya Allah di Bandara King Abdulaziz Jeddah. Sehingga sekitar jam 3 lebih sedikit itu insya Allah kita melaksanakan umroh wajib dulu, prediksi saya begitu. Sehingga perlu sekitar tawaf 1 jam, idik sa'i 1 jam ada cukup selesai sebenarnya. Sing suwe ku enten-entenan, sing nang toilet, sing pipis dan sebagainya, namanya orang banyak. Sehingga kalau jam segitu, apalagi subuhnya sekarang itu sekitar jam 5 lebih, ini diharapkan mendekati subuh itu tawaf sa'i selesai. Kalau enggak tawaf terus sa'inya dapat berapa nanti dilanjutkan setelah sholat subuh sa'inya. Ya Allah, itu diantaranya tawaf 7 kali, idik, sa'i 7 kali, cukur selesai. Haji tamat itu begitu. Baru nanti tanggal 8 Dzulhijjah, 8 sore sudah pakai pakaian ihram lagi, mau ke Arafah bawa tas tenteng. Di halaman hotel, di hotel masih wilayah Mekah, niat bersama-sama yaitu melaksanakan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajja. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat saya haji dengan berpakaian ihram karena Allah Ta'ala. Itu dibaca berkali-kali sambil menunggu bis. Sulit diprediksi datangnya. Pernah jam 14, maksudnya jam 2 siang 14, pernah jam 15, pernah jam 16. Karena dari Mekah ke Arafah yang kurang lebih 25 kilo atau 30 kilo ini kendaraannya, nakobahnya, bisnya itu dikurangi 50%, sehingga ada trip pertama, ada trip kedua. Kalau dari tanah air ke Arab Saudi itu ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Tapi dari Mekah ke Arafah itu ada trip pertama, ada trip kedua. Tidak usah royoan sesuai Quran undian. Kemudian niat tadi diulangi berkali-kali, pernah belasan kali. Kemudian ya tentu dilanjutkan baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa nutubika min saqatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Talbiyah dibaca berkali-kali. Perjalanan ke Arafah kadang-kadang zama macet mirip mukimin oleh di bel itu ada perlu kadang-kadang zama Ustaz zama macet zama itu diantaranya ke Arafah. Biasanya kurang sekian hari ketua KBH atau Karom ini yang haji reguler ini pembagian tenda orientasi di Arafah dulu. Ini rombongan berapa sampai 10 rombongan. Sehingga ketika tanggal 8 sore ke Arafah keyoan sudah pakaian ihram, hati-hati wala rofasa wala fusuko wala jidala. Jangan ngomong yang fasik, jangan bicara kotor, jangan bantah-bantahan. Padahal itu kalau kemudian duplikasi ke tanah air bagus. Nang kene sithik-sithik bantah-bantahan, engkel-engkelan suami istri ya kadang-kadang engkel-engkelan. Sampai Arafah biasanya tendanya kalau memanjang itu ya di depan yang laki-laki, yang perempuan di belakang. Ya Allah, pernah juga jejer dua tendanya tadi, yang kanan itu laki-laki, yang perempuan sebelah kiri. Nah ini kadang-kadang jamaah ini mbok-mbok jamaah lu ndak kumpul, jangan sana belakang sana lawe lanang kumpul mari ngono ikrome rawan terbuka apalagi pas tidur bareng ngono kebuka hati-hati lu ono dandang rek apalagi kesingkap jalan lu dandangi iso mlaku itu tadi ya Allah di Arafah. Untungnya di Arafah itu alhamdulillah ya Allah. Biasanya kan 7 maktab. 1 kloter itu kan 1 maktab itu 7 kloter wali. 1 maktab itu 7 kloter ya Allah. 1 kloter itu 450. Berarti sekitar 3.000 sekian. Alhamdulillah toiletnya itu ada 20 kurang lebih. Yang laki-laki 10, yang perempuan 10. Sehingga apa? Ya Allah, antri seumpama orang 3.000 itu. Semuanya kebelet pipis iku jenenge pipis berjamaah wong 3.000 ya Allah. Ya apa suwene. Untungnya oleh Allah ada yang minumnya sedikit, makannya sedikit. Supaya Pak, ndak sering-sering ke kamar mandi ya Allah. Di Arafah ndak sempat mandi. Jamaah itu ndak sama, ada subhanallah karo geringe karo apa kemaruke jare wong Jawa iku karo geringe karo kemaruke karo lorone romo kemaruke mangan apa tapi ya tadi akhirnya konsekuensinya implikasinya sering ke kamar mandi ini sama dia makan sama dos yang penting terisi. Kalau konon katanya ini mau balik lagi kotaan seperti dulu sebab apa semua itu plus minus. Ganti menteri, ganti kebijakan dulu kotaan, baru ada prasmananan. Pernah tahun berapa itu ya Allah, lek mangan di sini lu, Ustaz itu sing sering nang mlebu TV rek wedi kaliran wedi luwe wedi kuru. Areng-areni entah 5 orang ya Allah. Kumanan sego ambek duduhe. Untungnya oleh Bu Haji Sampurnawati dari Kodam tuh tiap tahun dibawakan kentang goreng, tempe keripik ya Allah.
Itu tadi kering-keringan, ya Allah. Juga ada kerupuk udang, lumayan sehingga di piring itu rame. Ya Allah, jamaah yang ini mendekat sini tak ciprati kerupuk urang. Ojo nyawuk, takut driji loro anu. Kadang-kadang jamaah itu enak ya makanya itu. Kepingin enak ya sorong gowo kerupuk urang dewe, goreng dewe. Itu kalau pagi biasanya dikasih mie sama telur. Kadang-kadang jamaah itu belum sarapan karena mie, apalagi antri airnya di dapur itu, ya Allah, saya guyon itu. Mie-nya dimakan aja dulu, terus airnya itu nanti ada air diminum baru nggak dimasak dewe. Di dapur itu ada air panas itu kasih buah-buahan, biasanya pagi kasih pisang supaya mungkin lekas kenyang itu. Sekalipun pernah, ya Allah, antri orang 450 itu, ya Allah, saya kasihan. Saya kebetulan keluar dari tenda, beli gado-gado, lumayan 5 real. Beli bakso 5 real, saya beli gado-gado 2 untuk kamera woman pesawat alias istri saya, ya Allah, gado-gado pangan. Kemudian beli juga bakso 2, 5 real. Apa itu ditambah lauk pauk sama dudu, ya Allah. Nikmat, beli di luar. Ternyata banyak mukimin sana yang orang jualan di sana, ya Allah. Nah, itu tadi dari jamaah ini gado-gado, tarujak, tahu pokoknya itu ala Indonesia, ya Allah. Sekalipun makanan di maktab konon katanya bagian incip-incipnya orang Indonesia, tapi jenenge masak kolektif orang 3.000 lebih. Ono sing ngomong kasinan, ono sing ngomong anyep, ono sing ngomong dan sebagainya. Makanya itu tadi bawa tambahan lauk pauk, entah kentang kering, entah kerupuk urang yang kecil-kecil. Pernah bawa besar tak kremusing ini, soalnya bawa jamaah itu tadi. Suruh ngambil dengan driji, enggak bawa, goreng dewe. Atau kemudian telur godok, jadi menjelang ke Arafah itu istri saya itu godok telur banyak untuk tambahan itu tadi, untuk tambahan lauk pauk atau untuk rame atau lepas gak kumanan kan lumayan. Sekalipun di luar juga banyak. Itu tadi ya di Arafah. Kemudian ya tentu besoknya setelah dohor ini biasanya dimulai menjelang dohor khotbah wukuf dulu, seperti sering saya lakukan kecuali 2009 itu saya yang khotbah wukuf. Kemudian sholat berjamaah duhur dikosor jadi 2, asalnya jamak takdim kosor 2 plus 2, ya Allah. Kemudian istighosa ala Arafah, sekitar jam 3 selesai doa yang ada di buku itu yang oleh Kementerian Agama, tak tambah doa ala saya. Macam-macam doa. Baru kemudian jamaah selesai, silakan sekarang sampai doa sendiri-sendiri selesai. Minta kepada Allah, jangan egois. Yang sendirian doakan pasangannya supaya tahun ke depan bisa melaksanakan haji tahun-tahun ke depan. Suami sendiri doakan istrinya, istri berangkat sendiri doakan suaminya, suami istri berangkatkan doakan anak cucunya, bawa anaknya, cucu-cucu sampai nanti akhir zaman didoakan supaya bisa melaksanakan haji juga. Itu diantaranya, subhanallah. Setelah itu maghrib ini sudah mulai diangkut ke Musdalifah, ditaruh istilah orang-orang kerangkeng ya, jenis pagar putih itu aja. Diangkut ke Musdalifah, ya Allah, semuanya. Kalau dulu 2003 itu awal dimulai tarot itu shuttle bisnya itu terus saja berjalan supaya semua dari Arafah itu terangkut semua di Musdalifah. Baru setelah itu sejak tahun 2003 sudah mengumpul semua di Musdalifah, di Arafah sudah kosong. Ini nisful lail, lingsir wengi jam 12 lebih sekian menit itu dari Musdalifah diangkut ke Mina. Yang dilakukan di Musdalifah diantaranya mabit, ya tentu mabit-mabitan. Karena setelah masuk di Musdalifah lingsir wengi meninggalkan Musdalifah. Yang kedua ngambil kerikil, sunahnya 7, ya Allah. Ngambilnya sunahnya di Musdalifah. Kalau nafar awal itu berapa? 7 ya, tambah 7 plus 7 plus 7, 7, 7, 7. Nah, 21, 42, 49. Kalau nafar sani 49 tambah 21, 70. Boleh dilebihkan. Namanya jamaah itu awalnya kepingin nafar sani, ternyata nafar awal. Ambil kerikil boleh di Musdalifah, di Mina, di Arafah, Mekah. Tapi yang sunnah di Musdalifah.
Pernah Mbah Sueb dari Karangasem tanya, Pak Ustadz, kalau bawa kerikil dari sini boleh? Boleh, tapi sampai di Tanah Suci, sana di Wurwurno campur. Kenalan, ya apa rek? Kabare gak taping ta? Kerikil taping ngomong. Ya ndak, kemudian diambil lagi. Ayo bahas sampean itu, ndak cuma tanya Pak Ustadz itu. Lapo nggak kerikil tuh kok ini cuma tanya katanya itu. Nah, sudah disediakan banyak kerikil. Nah, kemudian diangkut lagi ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Ternyata di Musdalifah itu ada sekitar 9 atau 10 maktab yang berada di Musdalifah, sehingga satu tempat namanya 2. Ketika 9 malam 10 namanya Musdalifah. Ketika setelah ngelempar Jumrah Aqobah saja sehingga jalannya 7-8 kilo, balik lagi namanya Mina Jadid. Itu namanya 2, 9 malam 10 Musdalifah, setelah ngelempar 10 pagi misalnya, itu namanya Mina Jadid. Itu ada sekitar 9 atau 10 maktab. 10 maktab kali 7 kloter, 70 kloter. Ya kalau satu maktabnya 70 kloter kali 450, itu sekitar 30.000 sekian itu di Musdalifah. Sehingga ngelemparnya itu jalannya 7-8 kilo. Biasanya yang berada di Musdalifah ini, hotelnya, pondokannya itu di Aziziyah. Entah Mahbasin, entah Aziziyah Janubiyah, Aziziyah Simalia, atau sisa dekatnya bin Dawud situ. Sehingga setelah ngelempar Jumrah Aqobah saja cukur 7 kali ya, 3 hari pertama tanggal 10 Dzulhijjah itu, pertanyaannya balik 7 atau 8 kilo ke Mina Jadid atau Musdalifah, atau balik ke pondokan atau hotel yang kurang lebih 2 kilo. Ya Allah, banyak jamaah itu akhirnya balik ke Aziziyah Janubiyah atau Aziziyah Simalia atau Mahbasin, atau kemudian disisa, sehingga besoknya startingnya ngelempar ula 7 kali, wusta 7 kali, Aqobah 7 kali dari hotel. Berangkatnya baru malamnya, ini malam 12 seperti tahun kemarin, itu tawaf ifadah 7 kali, idik, saya 7 kali, otomatis takhalusane nggak usah cukur. Baru besoknya ngelanjutkan lagi ngelempar Jumroh, ula 7 kali, wusta 7 kali, Aqobah 7 kali. Kenapa? Lek dilaksanakan ndak tanggal malam 11, malam 12, besoknya itu yang dari Mina itu sudah kembali lagi ke Mekah. Itu biasanya malam itu lebih padat merayap, 12 malam 13. Apalagi kemudian ketemu dengan gelombang pertama yang kloter awal, sehingga setelah tawaf sa'i, kemudian apa? Tawaf wada. Ya tentu jeda istirahat sejenak. Ya kasihan yang sepuh, belum memulihkan stamina yang loyo, kemudian tawaf wada. Makanya hikmahnya itu kalau gelombang akhir, kalau terakhir, tumaknina, tenang, sehingga orang-orang pulang itu ya tenang. Sekalipun juga ya ketika mereka itu sudah berangkat ke Tanah Suci, kita masih tepeng, masih mangan bendoyo, mangan rujak, rujak jinggo dan sebagainya, itu diantaranya. Kemudian yang dilakukan di Mina, di tenda ini ya tentu sholatnya kalau setahun ini itu di Jarwal, sehingga setelah insya Allah setelah ngelempar Jumrah Aqobah saja kembali ke Muaisim situ, ke Muaisim yang 3-4 kilo, atau mungkin yang agak jauh dekatnya masjid itu ke arah Musdalifah atau di rumah sakit situ. Persisnya tendanya belum, karena belum orientasi ke sana. Jadi setelah ngelempar Jumrah Aqobah saja tanggal 10 Dzulhijjah, bismillahirrahmanirrahim, rajamali sayyidin ridwan wa rahman Allahumma ja'alna hajjam mabrura wa sa'ya maskuro. Minimal bismillah Allahu akbar, 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 bismillah Allahu akbar 7 kali. Kemudian selesai cukur tahalul awal. Kalau 7 kali itu 7 kerikil dilempar 1 kali, itu terhitung 1. Hitungnya itu
lemparannya, bukan kerikilnya 7 langsung disawat, itu dihitung 1. Hanya 1-1, ya Allah. Tentu setelah cukur boleh ganti busana muslim muslimah yang biasanya apa itu di hamam, di toiletnya, di tenda sana, sehingga jalan pakai ikhram lagi sekitar 3-4 kilo lewat terowongan muazzin, mandi. Karena apa? Sejak 8 sore 9 wukuf itu 10 pagi atau siang itu belum mandi, ya Allah, mandi seger baru ganti muslim muslimah. Larang ikhram sudah boleh motong kuku pakai minyak, cuma satu yang tidak boleh, kikuk 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 tidak boleh itu. Makanya hati-hati, ya Allah. Ibu-ibu khususnya itu yang bawa suaminya, yang tahu libidonya besar sebelumnya apalagi sebelum berangkat gitu ya, enten-enten sebab kalau kemudian hubungan, hati-hati, ya Allah. Apalagi kemudian belum tahalul awal itu rusak hajinya. Tahalul sani ada kompensasi, itu ada tabelnya yang di belakang di buku dari Kementerian Agama dibuka. Makanya hati-hati. Itu ya, di tenda sholatnya sehari semalam 5 waktu itu jadi 3 waktu. Jadi 3 waktu sholatnya tetap 5. Subuh berdiri sendiri, dohornya asar sama dohor jama takdim kosor, maghrib 3 plus isanya ditarik, jamak takdim kosor, sehingga 3+2. Ini kalau di tenda Mina, ya Allah, mirip pindang. Kata ini turu apa ngiri nyampuk koncone sing kiri, ngana nyapluk koncone sing nganan, ya Allah. Belum lagi kemudian ketika tidur ada yang batuk ngelilir bulian. Belum lagi ketika sholat, ya Allah, karena pakai pengeras akhirnya apa? Bising, ya Allah, karena suara dari tetangganya itu tidak bisa ditutupi. Kalau nggak pakai pengeras suara gak krungu, memang dilema. Gak pakai pengeras gak krungu. Kita ngimami, memberikan pengarahan, memberikan pengajian. Pakai pengeras, tempuk suara nih, eling dodolan jagung, jamu, jamu. Entah itu di Arafah atau di Mina itu tadi, karena di Mina tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah. Nah, tanggal 11 balik lagi ke sana ke Jamarot, ngelempar ulah 7 kali, wusta 7 kali, Aqobah 7 kali. Tanggal 12 ulah 7 kali, wusta 7 kali, Aqobah 7 kali. Kemudian dari Mina ini ke sana ke Mekah balik lagi sebelum maghrib. Supaya apa? Itu tadi kalau maghrib kan mabit lagi. Makanya biasanya di inventaris siapa yang ikut nafar awal, nafar sani. Sama saja, tidak ada dalil qot'i yang mengatakan lebih mulia mana, sama saja. Dan nafar awal, nafar sani podo ae. Jamaah danang eman nafar sani saja makanannya. Lah sudut tandanya bukan hanya makanan, ya Allah. Jamaah ini secara umum karena hanya pakaian ikhram, hidupnya di tenda, hanya karpet, ya Allah. Kemudian tidak bisa istirahat nyenyak, ke kamar mandi juga terbatas tadi. Biasanya fisiknya ini menurun, agak drop, apalagi sudah sepuh. Sehingga biasanya nafar awal kita kembali ke Mekah sebelum maghrib sudah nyampe, semoga saja lancar. Sehingga apa? Setelah sholat isya jam 9 malam ini ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah 7 kali dengan busana muslim-muslimah. Idik. Saat itu 7 kali odok-odok selesai, otomatis tahalul sani, tidak usah cukur. Ya tentu sudah pakai seragam lagi, yang laki-laki pakai apa? Batik sekarang itu seragamnya mulai tahun ini ganti menteri, ganti aturan. Ada jamaah sudah jadi eman Pak Ustaz. Sampean situ eman, aku yo 5 lek 6 agak 7. Makanya tahun ini batik langsung sama istri jahitkan 5 jas 2, takwa sama jaket itu. Karena apa? Di sana tidak boleh menonjolkan kabiahnya, menonjolkan nasionalismenya. Ya Allah, menonjolkan Indonesianya, batik. Sekalipun pernah ada pertanyaan, sholat gimana? Apakah dapat pahala? Iya, sholat itu dapat pahala. Cuma makruh bajunya, polos putih itu dapat kesunahan sehingga tidak ganggu yang di belakangnya itu tadi. Yang dilakukan itu kecuali yang mungkin yang sepuh, yang mungkin yang sakit, yang mungkin kemudian datang bulan. Ini biasanya enggak 12 malam 13 besoknya. Jadi tanggal 12 itu malam tanggal 13 malamnya tawaf atau sa'i itu biasanya yang sehat-sehat.
Tidak apa-apa seadanya dulu supaya karena ada jamaah suami istri, tidak apa-apa sampean ikut aja bah, saya bilang gitu. Nanti besok dampingi istri tidak apa-apa. Nah, kemudian besoknya yang belum tadi atau pakai kursi roda di lantai atas saya tawarkan. Apalagi insya Allah tahun ini saya punya yang otopet itu yang ada batu keringnya sehingga meringankan jamaah. Kalau kursi roda ada sejak dulu, cuma sing dorong itu pernah istri saya satu kali sekewapok. Sehingga bagi yang kemudian istrinya belum, suaminya boleh dampingi. Ketika istrinya tawaf ifadah didampingi, kita niatnya tawaf sunnah. Ketika istri sa'i melanjutkan, kita boleh sa'i, tapi bukan rangkaian ibadah aja, hanya dampingi untuk keamanan. Pernah selesai sa'i di Marwah itu, ya Allah, saya telepon istri saya, aku mari Mi, ya Allah, ternyata baru dapat 4 dengan mbah sepuh-sepuh yang melakukannya gladuk-gladuk. Wis tante ini sabar no. Sebab apa ngulak no sing ketelesut, ya Allah, sakno iku nggak dirasain yang tanah air. Jadi biasanya Pak pemirsa, saya di depan sendiri, istri saya di belakang sendiri supaya tidak ada yang ketelesut tujuannya. Karena apa? Awal semangat akal, buri-buri rotok kendor. Apalagi yang sepuh-sepuh itu, ya Allah. Di tanah air sudah saya sampaikan berkali-kali. Sana latihan ke alun-alun sana Sidoarjo, pagi hari tawaf, ngitari alun-alun 7 kali. Ya Allah, itu di samping sehat, ya Allah, cari suasana baru. Ojo kesusung kok muteri alun-alun pisan atau tuku pecel, kuareken gak sido latihan tawaf. Atau maru nggak dokar, ya Allah. Sekali pun makanan kuliner banyak yang dipindah ke sana dekatnya gor. Minggunya lagi saya sampaikan, sana jalan-jalan ke Masjid Al-Akbar Surabaya, putar 7 kali. Aja kesusah harapan. Enggak kesusah harapan, kuareken enggak situ latihan tawaf, ya Allah. Minggunya lagi sana ke Taman Surya, latihan tawaf 7 kali. Ya Allah, puter, boleh sampai Jalan Pancar, boleh sana. Ya Allah. Aja kesusu sarapan kok 3 putaran, ono soto ono sarapan. Ya Allah, akhirnya gak kan latihan tawaf wis wareg. Sana lagi ke alun-alun Gresik sana. Lalu latihan miteri alun-alun 7 kali. Kadang-kadang enggak. Sekaca putaran ono basar, ono dodolan. Akhirnya metongkrong, akhirnya jempol, akhirnya tuku. Akhirnya sarapan gak diterusno. Sebab apa? Haji ini ibadah fisik. Haji itu ibadah fisik, makanya ngomong masih muda. Sebab apa? Daftar sekarang itu 2021. Jamaah itu yang banyak mengatakan begini, kok lama Bos? Enggak lama sebenarnya itu, sampai aja yang daftarnya itu telat. Seandainya 3 tahun yang lalu daftar, tahun ini itu berangkat. Belum tahu, pingin nanti. Saya itu sudah 1000 penayangan, ya Allah, di 12 TV, oleh TV A, B, C, D, ya Allah, sudah sering saya sampaikan. Kok belum itu? Makanya jangan nonton sinetron aja. Nggak apa-apa, hikmahnya daftar sekarang 2020 itu nabung 300.000. Sistem talangan itu yang ada di running tag 300.000. Nanti tidak terasa setahun itu 3,6 kali 10 tahun 36 juta. Kena GKJ, ya Allah. Tergantung kita mau enggak, kecuali yang plus itu 2013. Ternyata juga waiting list sama saja, ya Allah. Kalau plus ada duit tidak apa-apa, 5 juta. Ada juga kemudian umroh nanti, apa itu bulan Maret, bulan umroh 15 jutaan. Atau kemudian ada juga yang di running tag itu badal haji, haji amanah, haji yang diwakilkan. Itu ternyata hanya 5 juta. Entah karena meninggal dunia, hadis riwayat Imam Muslim. Entah karena sepuh, hadis riwayat Bukhari Muslim. Atau karena sakit, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Boleh salah satu tadi, meninggal, sepuh, sakit. Karena memang pernah Rasulullah itu disowani sahabat. Ya Rasulullah,
orang tua saya sudah meninggal dunia, seyuknya apa yang saya lakukan? Pernah haji belum? Belum. Badal hajikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Badal haji amanah, haji yang diwakilkan karena meninggal dunia. Ya Allah, jelas sahih hadis riwayat Muslim, hanya 5 juta. Ya Allah, ada juga dari suku Qasam. Allah telah mewajibkan hambanya, mewajibkan pula kepada orang tua saya yang sudah sepuh. Ya Allah, hadis riwayat, apakah juga boleh dihajikan ya Rasul? Boleh. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Sepuh itu berapa? Pemerintah ya, pemerintah. Itu 60 tahun itu sepuh. Buktinya apa? Guru disuruh pensiun. Beda dengan PNS 56 tahun itu. Suruh pensiun berarti sepuh. Jari Abah Thohir Samsudin itu krian, marinir. Kalau saya Pak Ustadz 53 tahun nanti pensiun. Sedang pensiun saya berangkat itu. Tidak sama. Masa sampean kalah dengan Abah Sueb, Garwani Baji Pratisayakti, Bu Haji Winda dari Kalilom, Mbah Sueb tadi dari Karangasem, kemudian Bu Haji Sinta dari Taman Jenggolo sana. Itu akhirnya apa? Badal haji 888 yang mencatatkan rekor tahun ini, ya Allah. Yang tahun kemarin itu Bu Haji Ani Subanti dari Pari itu 6, sama Mbah Kamilan 6. Akhirnya repeat order tahun ini 6 lagi, ya Allah. Kemudian Kemis Kentuwinata dari Kebun Sari Tengah itu badal hajinya 5, ya Allah. Ada juga yang 4 seperti Abah Sudiono dari Rangkah, Garwani Baji Nur Hasana, itu badal haji 4, ya Allah. Bir juga itu jamaah-jamaah yang lain, ada yang 3, yang itu seperti Purnomo dari Madiun, Bu Haryanti dari sana, daerah Bojonegoro ngajak saudaranya dari Tuban sana, kemudian Abah Syafaat dari Kedending, Abah Edi dari Balung Sari itu 3, Abah Suwandi ternyata akhirnya 3, ya Allah. Yang lain itu banyak 2, Mbak Muslikah sana dari Blitar, ya Allah. Ada juga yang 3, Abah Heriono itu ternyata di Sulawesi saya nyari Ustaz, ke Surabaya, lihat akhirnya badal haji diantarkan putranya, Abah Dian itu badal haji 3, ya Allah. Ada juga yang 2 seperti Abah Juju, ya Allah. Abah Juju telepon akhirnya 2, dan ini masih banyak yang lain 1, 2 badal haji, ya Allah. Hari gini belum haji, toleh kanan kiri sampean yang pernah haji, yang pernah umroh, yang pernah badal haji, oleh Allah diganti lebih banyak, lebih barokah. Cuma sampean itu yakin enggak atau janji Allah dan Rasulullah? Biasanya letoy, ada jamaah itu mau daftar ya jadi sing wedok, saya sudah mantep Bapak Ustaz. Cuma suami saya ini jadi ini sik mikir SPP anang, nyekolahno anak, kabeh iku padha. Setiap orang itu sama kewajibannya pada anaknya, nyekolahno. Sampeyan sapa sing bayar SPP, bayar telepon listrik dan sebagainya? Ya orang tua. Nah, kita berkompetisi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ya Allah, supaya kuat-kuatan doanya, kerja keras, mendekatkan diri pada Allah, hidup bersaja dan sebagainya. Itu tadi. Jangan mari ngono, jagakno mirip zamane Sunan Bonang, dituding dadi emas, jagakno emas jatuh dari langit. Perjuangan dan doa. Ojo arep-arep wong tuwa mara tuwa, ojo arep-arep instansi, ojo arep-arep undian. Bleset, ya Allah. Kerja keras, berapa banyak orang-orang yang kemudian mau action fotokopi KTP, KSK, surat nikah. Jadi dari 400 lebih itu ada sekitar 70. Itu buka rekening 500.000. Akhirnya juga jangka punya nomor porsi. Manjada wajada. Siapa ada kemauan ada jalan. Siapa yang sungguh-sungguh akan menemukan jalannya. Ternyata di antara manusia tidak sama, letoy. Pesimis hidupnya, macam-macam alasannya. Alasan itu relatif. Kalau kita terbiasa hidup produktif, ngurangi, kalau nggak bisa meninggalkan, dikurangi sesuatu yang nggak manfaat. Insya Allah yakin ikhtiar vertikal horizontal itu maksimal, insya Allah yang terjadi itu diantara ya. Nah, balik lagi macam-macam haji tadi, haji tamatu yaitu melaksanakan umroh dulu baru haji. Kebalikannya yaitu haji ifrad, melaksanakan haji dulu, sehingga ketika di bandara ini yang terutama kloter akhir kir berpotensi atau negara tetangga sana, karena pertanyaannya kuat nggak pakai pakaian ihram selama seminggu 10 hari, kadang nggak kuat ya. Seandainya ada negara tetangga sana yang melaksanakan ifrad atau dari jamaah yang kloter terakhir kir itu
Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya biasanya di Bandara Ki Abdul Aziz Jeddah yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajja. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Niat saya haji dengan berpakaian ikhram karena Allah Ta'ala. Niat dalam hati, lesannya nyejo, ya tentu awalnya itu dimulai sholat sunnah, disunahkan sholat sunnah ikhram. Apa itu? Rakaat pertama iftitah al-fatihah al-kafirun, rakaat dua setelah al-fatihah al-ikhlas. Kemudian niat itu tadi diulang bersama-sama. Kemudian menuju ke Mekah baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa nutubika min saqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sampai ke Mekah, tentu ke pondokan dulu, ke hotel, kemudian ke Masjidil Haram untuk tawaf kudum, tidak pakai sa'i. Ya Allah. Kemudian tanggal 8 sore yang haji tamattu niat itu tadi, yang haji ifrad nggak usah niat, langsung berangkat ke Arafah, lesannya nggak usah niat sebab satu paket ketika di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Baru selesai itu wukuf tanggal 9, 10 ngelempar sumur Aqabah saja. Kemudian cukur, ya Allah, dilepas, ya Allah. Kemudian 11, 12 ulah 7 kali, wusta 7, akal 7 kali, balik lagi ke Mekah, tawaf sa'i 7 kali. Selesai. Nah, yang ifrad ini kemudian istirahat sejenak, entah 1-2 hari, pakai pakaian ikhram lagi ke Tan'im, ke Jirona atau Hudaybiyah, melaksanakan umroh wajib, karena yang pelaksanaan haji ifrad yaitu haji dulu baru umroh. Yang dekat, yang favorit di Tan'im yang jaraknya sekitar 7 kilo, kalau Jirona bisa sekitar 25 kilo atau udah biasa sana. Tapi yang favorit, yang dekat itu yaitu di Masjid Sayyidah Aisyah Tan'im. Karena apa? Dulu ketika Sayyidah Aisyah mau umroh oleh Rasulullah disuruh ke Tan'im. Kalau ke Jirona itu mikotnya Rasulullah. Nah, yaitu haji dulu baru umroh. Beda lagi haji yang ketiga yaitu qiron, mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Ini kurang favorit karena kurang memuaskan hati, karena digandeng tawafnya tadi, sehingga kesannya apa itu? Males, kecuali tamu kehormatan negara, kecuali orang super sibuk, sehingga hanya beberapa saat di tanah suci. Biasanya tamu kehormatan negara ini hajinya qiron, ya Allah. Sehingga kalau qiron mirip tamattu, yaitu bayar dam nusuk, bayar dam yaitu seekor kambing. Itu aja. Haji itu ada jenisnya 3 ya. Saya ulangi yang baru gabung barangkali. Tamattu itu mayoritas, bukan hanya jamaah haji Indonesia, dunia itu umroh dulu baru haji. Ifrad haji dulu baru umroh. Qiron itu bersama-sama dilakukan antara haji dan umroh. Tapi mayoritas itu ternyata haji tamattu, sekalipun harus bayar dam seekor kambing tidak masalah, toh living cost itu lebih dari cukup, tergantung jamaah. Ya semoga saja semuanya ini diberi kekuatan lahir batin, bisa melaksanakan rukun wajib secara sempurna, sunnah-sunnahnya maksimal optimal, pulang haji, menggapai haji mabrur, anak cucunya juga melaksanakan haji juga, termasuk pemirsa setia Mustafa Minded, pesawat mania ini, Mustafa Mania ini, semoga saja tahun-tahun ke depan juga ditakdir bisa melaksanakan haji juga. Yuk belajar doa yang khusyuk ya, yang khusyuk, semoga saja ya, konsentrasi secepatnya dikabuli hajat dunia akhirat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin na'imin, hamdan ya wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadrika sanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna uluman katsira warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa nutubika min saqatika wa nar wa ma yukrabina min qawlin aw fi'lin aw malin. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira aliha wa khaira ma fiha wa nutubika min syarriha wa syarri aliha wa syarri ma fiha. Allahumma inna nas'aluka bi kusatima. Allahumma inna nas'aluka bi kusatima. Allahumma inna nas'aluka bi kusatima wa nutubika min su'il khatimah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ulama wal musannifin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ighfir lana dzunubana litina kama rabbana shighra. Rabbana ighfir lana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbighfir warham wa'fu wa takharam wa tasawwasa ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-karam. Sallallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima walu. Allahumma habli minas solihin, Allahumma habli minas solihin, Allahumma habli minas solihin. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'asubi 'alaina al-arzaq wa yuksunu naklak la syarika salim. Allahumma jma' baini wa baina wal arzaq. Allahumma jma' baini wa baina wal arzaq. Allahumma jma' baini wa baina wal arzaq. Ya Allah kamu suci sampean bersakan mana niki saking sifat-sifat mboten terpuji terutami hasud iran drengki tansah mugi-mugi pemirsa saniki mugi-mugi kada arto kada rezeki kada arto kada rezeki kada arto kada rezeki gambil ke sateng tanah suci gambil malih ke sateng tanah suci anak putra anak buah gambil ke sateng tanah suci nglampahi ibadah haji dadosaken tiyang sing aji angsarita lahi teng swarga kebrajan Nabi. Ya Allah kamu sucian baring kada arto kada rezeki kada arto kada rezeki kada arto kada rezeki supados sedaya saged tumbas api Mercy Ferrari CR-V Minial Camry. Ya Allah kamu suci muga-muga anak putra sing dadi ustaz dadi kiai penyai dadi wali kota dadi bupati syukur-syukur dadi menteri gubernur BI Kapolri atau presiden kemudian hari. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati bisari-sari fisaril asma sifat wa alihi wa sarika salim. Ya Allah kamu welas sampean tepiaken saking sifat welas muga-muga ibadah syukur tansah kasomel ibadah tansah ikhlas awal lahir batin muga-muga tansah waras bila wonten problem masalah muga-muga tang tuntas bila cicilan utang muga-muga tang lunas bila cicilan utang muga-muga tang lunas bila cicilan utang muga-muga tang lunas. Ya Allah sama selamataken saking kanca sebelah. Ya Allah sama selamataken kanca beringas maka sebab jenggal muga-muga 11 12 Allahumma sholli wa sallim ala anwar wa sirah-sirah dalak ya rabbah miftaqi babil azhar sayyidina lana Muhammadul muqtar halatar saliyara datan abdale. Ya Allah kamu koso sampean sepunten sakabehane dosa sing sering dilakoni saben dina terutami ngrasani tangga lan kanca tansah muga-muga pamirsa sanmika muga-muga kathah bondo kathah arta kathah bondo kathah arta kathah bondo kathah arta cukuplah luwih GBI putra keluarga syukur-syukur kurang teman negara. Ya Allah kamu kausanan manah bondo kata arto kata bondo kata arto kata bondo kata arto patus gambil ke sateng Mekah mriku gambil malih ke sateng Mekah mriku anak putra anak buah kanca-kanca tangga-tangga gambil ke sateng Mekah mriku nyempurnakno rukun Islam kelima dados sang tiyang sing bejo dados sang tiyang mulya kepareng kanjeng Nabi teng swarga. Allahumma sholli salantang kamilatan samantaman alaina Muhammadin lasitan halu belukat bantang firju bil qurabatu dalasatun ala barakib wa kusnul qawatimi ayusasal kamamu bi ajkarim alihi wasobi fi kulli lamhatin anasin bi adati kulli mamilak. Ya Allah sampean paring rezeki berlimpah, ya teringang kathah halal barokah cukup luwih atur-atur saged biaya putra wayah sekolah teng madrasah sampai kuliah. Ya Allah paring rezeki berlimpah, ya teringang kathah halal barokah cukup luwih atur-atur saged biaya makam Madinah cita. Ya Allah paring rezeki berlimpah, ya teringang kathah halal barokah cukup luwih atur-atur saged ketumbas tanah sawah omah sing mewah sampai bojone tambah bojo tambah kadang-kadang gak tambah bunga tambah susah keluargane kadang-kadang tambah bubrah naudzu
bila Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maqliq wal khatil min sabaq wa nasiril haq bila tasuratika mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah dadosaken piyanten ingkang sae banten ingkang sabar jembar istiqomah nglampahi kasena saben pina pasang dilarang piyanten ingkang saged syukur tansah syukur dumateng panjenengan piyanten ingkang slamet dunya akhirat bejo dunya akhirat mulya dunya akhirat sukin dunya langkung akhirat sampeyan pungkasi kanu kesunukate malebetaken surga firdaus bareng sama salim alam darmasalin masalli wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha bismillah wali walafat wa taqdilana wajal hajat wa tudharuna biha min jami'at darwan antakala darajat wa tubalasal hajat min jamil kharat latatal mat lam yasilana hajatina hajatukum fitnatil anqara lam yasilana hajatina hajatukum fitnatil anqara lam yasilana hajatina hajatukum fitnatil anqara lam yasilana syirat makkah wal madinah masya wal fi makulah ya Allah sembadane cenah kerat kabura cenah kerat ijabat cenah kerat ya Allah lancaraken cenah kerat ya Allah gamilaken cenah kerat ya Allah gangsaraken cenah ya Allah beresakan hajat dunia langkung akhirat. Oh my God, please make our mouth like to recite your name, like to read the Quran, like to read the Salawat, and oh my God, please give us a and also in here after ya hayyu qayyum bi rahmati astaghis ya hayyu qayyum bi rahmati astaghis ya hayyu qayyum bi rahmati astaghis hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ya mu'itu ya jami ya mu'itu ya jami ya mu'itu ya jami ya qayyum ya matin ikfi syarrad dzalimin ya qayyum ya matin ikfi syarrad dzalimin ya qayyum ya matin ikfi syarrad dzalimin ya ghani ya mughni ya ghani ya muni ya ghani ya muni ya fatah ya alim ya fatah ya razak ya fatah ya alim ya fatah ya razak ya fatah ya alim ya fatah ya razak ya razak ya karim ya razak karim ya razak ya karim ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghafar bicara Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbiyal izzati wa salamun alal mursalin amin. Pemirsa, sekian dan demikian. Mohon maaf barangkali ada kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan, terlalu banyak cengengesan. Wa fiikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 dadah.